Kalau kita contohkan pribadi yang mabrur akan menjauhi permusuhan, bersih dari fahsya wal mungkar. Umpama terjun ke politik, pasti yang ditempuh adalah persaingan yang sehat, bukan membuat gaduh negeri dengan memelihara buzzer dan semacamnya. Kalau kita tidak mau disakiti, maka mari berusaha agar kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau dihambat, maka jangan pernah kita berkasak kusuk menghambat orang lain, menghambat karir orang lain, menghambat prestasi orang lain. Mari kita tebarkan ketentraman tanpa pandang bulu kepada siapa saja. Mari kita tebarkan tanpa pandang bulu. Dan kita lakukan secara ihsan, yakni melakukan yang terbaik dan fokus pada keridhaan Allah. Bukan mengharap belas kasihan orang atau balasan dari orang, bukan pencitraan atau hal-hal yang tidak mengarah pada kebahagiaan yang sejati. Wa ita'i dzil qurba, dan kita disuruh memberi kepada kaum kerabat. Jangan sampai hidup kita ini hanya kita sibukkan untuk memperkaya dan menyelamatkan diri sendiri tanpa mau peduli kepada sesama. Mari program dan upaya-upaya pemberdayaan lebih kita galakkan lagi di segala lini perjuangan kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah melarang perbuatan fahsya wal munkar. Kaum muslimin rahimakumullah, Profesor Quraish Shihab pernah menjelaskan, al-fahsya itu adalah perilaku keji yang cenderung menyamai sifat hewan, semisal tidak mau tahu aturan, tidak peduli ini milik siapa, asal ada di depannya semua dianggap miliknya, sehingga gampang sekali melakukan korupsi. Fahsya itu sifat hewan, ada free sex. Hewan itu bahkan saudara kandungnya sendiri dizinai. Itu sifat-sifat hewan dan perilaku-perilaku nista lainnya. Adapun al-munkar adalah perilaku yang didasari rasa sombong, seperti sombongnya setan yang merasa lebih baik dari Adam, atau sombongnya Fir'aun yang merasa lebih kuat daripada Musa, bahkan dia mengaku Tuhan karena tidak mau dinasehati. Sifat mungkar itu sombong, tidak mau sholat, seakan kita ini tidak butuh Tuhan. Sombong, tidak mau menyatu dengan masyarakat, seakan kita ini tidak akan pernah butuh orang. Sombong, tidak mau kumpul dalam jamaah. Atau kalau di pemerintahan, sombong. Antara ulama dan umaro, mereka bergerak sendiri-sendiri, tidak menyatu untuk menyelamatkan bangsa. Kaum muslimin rahimakumullah, fahsya dan mungkar inilah yang pada tanggal 10 sampai tanggal 13 di Dzulhijjah ini nanti diibaratkan oleh para haji berupa kerikil sebanyak 70 kerikil itu, yang kemudian dibuang atau dilemparkan di Jamarot. Kalau para nabi melempar setan, itu adalah setan yang ada di luar dirinya. Sedang bagi kita manusia biasa, bukan nabi, bukan wali, setan itu berpotensi dalam dada kita masing-masing, yaitu berupa fahsya wal mungkar tadi, yang perlu kita lemparkan di Jamarot. Kalau kita tidak sedang berhaji, berarti nanti pada saat dilaksanakannya kurban itu, kita disunahkan untuk menyaksikan para penyembelih mengalirkan darah kurban itu. Di sana mari kita berdoa, semoga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita semua dihilangkan sifat fahsya dan mungkarnya. Watak-watak hewani yang mudah sekali mengumbar amarah, tidak mau mengenal aturan dan semacamnya itu semoga hilang. Dengan begitu kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mabrur. Mabrur itu sejatinya bukan hanya untuk orang haji, tetapi bagi kita semua, asal setiap hari bertambah baik, itu adalah mabrur. Kalau kita contohkan pribadi yang mabrur akan menjauhi permusuhan, bersih dari fahsya wal mungkar.
Umpama terjun ke politik, pasti yang ditempuh adalah persaingan yang sehat, bukan membuat gaduh negeri dengan memelihara buzzer dan semacamnya. Orang-orang yang menggunakan buzzer untuk membuat gaduh negeri itu, jelas pada diri mereka sangat lekat sekali sifat fahsya wal mungkar. Maka dalam kesempatan ini, mari kita berdoa, mohon diaminkan dengan sangat. Semoga pemimpin-pemimpin kita, para pelaku politik di negeri kita, segera sadar dan dihilangkan watak hewaninya, watak kesombongannya, dihilangkannya fahsya wal mungkarnya seiring ditumpahkannya darah di Idul Adha nanti. Amin ya rabbal alamin.